Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Eka Mafilatul Maula, saya dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai statistika. Teman-teman sudah ada yang tahu apa itu statistika? Jadi, statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan dan akhirnya mempresentasikan sebuah data. Nah, selain menjelaskan mengenai statistika, saya juga akan menjelaskan mengenai distribusi frekuensi, mean, dan modus. Jadi, distribusi frekuensi merupakan rangkaian data angka menurut kuantitasnya dan atau kualitasnya. Sedangkan mean secara singkat adalah rata-rata suatu himpunan data. Dengan rumus X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Dan modus secara singkat adalah angka tersering yang muncul dalam himpunan data. Dengan rumus MO sama dengan L ditambah C dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. Kita langsung ke latihan soalnya aja ya teman-teman. Soal 1. Buatlah tabel distribusi frekuensi dengan ketentuan di mana panjang kelas atau C adalah 10, banyak kelas adalah 6, lalu nilai terendah adalah presensi masing-masing dari siswa dengan frekuensi yang telah ditentukan, yaitu pada interval pertama frekuensinya adalah 2, yang kedua adalah 4, yang ketiga adalah 8, yang keempat adalah 6, yang kelima adalah 2, dan yang terakhir atau yang keenam adalah 3. Yang kedua, dari tabel distribusi frekuensi yang dibuat, tentukan A. Min dan modus, B. Kuartil, Q1, Q2, dan Q3, C. Simpangan rata-rata atau SR, ragam dan simpangan bakunya, D. Menyajikan dalam bentuk histogram ataupun OGIF. Kita langsung aja buat tabel distribusi frekuensinya ya teman-teman. Karena presensi saya adalah 8, jadi nilai terendah dari interval yang saya buat dimulai dari 8. Interval yang pertama yaitu 8 sampai 17 karena panjang kelasnya ada 10. Lalu yang kedua ada 18 sampai 27. Yang ketiga 28 sampai 37. Keempat 38 sampai 47, selanjutnya yang kelima 48 sampai 57, dan yang terakhir 58 sampai 67. Kemudian setelah mencari nilai-nilai interval, kita tinggal memasukkan frekuensi yang sudah ditentukan di soal. Setelah membuat tabel distribusi frekuensi, kita bisa langsung mencari mean dan modus. Sebelum mencari mean, kita harus menentukan terlebih dahulu nilai Xi atau titik tengah, di mana nilai Xi dapat dicari dari penjumlahan interval yang dibagi 2, seperti tabel yang ada di video, di mana interval 8-17 kita jumlahkan dan kita bagi 2, maka menghasilkan nilai Xi 12,5. Dan nilai interval 18-27 kita jumlahkan lalu kita bagi 2 menghasilkan nilai Xi 22,5, dan seterusnya semua interval kita jumlahkan lalu kita bagi 2 sampai interval terakhir 58-67. Setelah mencari nilai Xi, kita cari nilai Fi Xi, di mana frekuensi setiap interval dikalikan dengan Xi atau titik tengah yang dimiliki. Seperti interval 8-17 mempunyai frekuensi 2 dikalikan dengan nilai Xi 12,5 menghasilkan nilai Fi Xi 25. Nilai interval 18-27 mempunyai frekuensi 4, kita kalikan dengan nilai Xi 22,5 menghasilkan nilai Fi Xi 90. Dan seterusnya kita cari nilai Fi Xi sampai interval 58-67 yang menghasilkan nilai
FIXI 187,5. Setelah semua titik tengah dan FIXI dari setiap interval ditemukan, maka untuk nilai frekuensi kita jumlahkan semua dan menghasilkan jumlah sebanyak 25. Untuk FIXI kita jumlahkan juga dan menghasilkan nilai sebanyak 922,5. Selanjutnya baru kita bisa mencari nilai min dan modus. Kita cari dulu nilai min dengan menggunakan rumus yang dijelaskan pada awal video, yaitu X bar sama dengan sigma FIXI dibagi sigma FI sama dengan 922,5 dibagi 25. Hasilnya adalah 36,9. Jadi nilai min adalah 36,9. Selanjutnya baru kita mencari modus. Rumusnya seperti yang sudah saya mention di awal video, yaitu MO sama dengan L plus C dikali D1 dibagi D1 plus D2. Nah, di sini diketahui bahwa nilai L itu 27,5. Hasil dari 28 dikurangi 0,5. Di mana 28 itu dipilih karena merupakan interval yang mempunyai frekuensi tertinggi. Lalu diketahui juga nilai C atau panjang kelas adalah 10. Nilai D1 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Dan nilai dari D2 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Nah, kita langsung aja masukkan ke rumusnya. MO sama dengan L plus C dikali D1 dibagi D1 plus D2 sama dengan 27,5 plus 10 dikali 4 dibagi 4 plus 2 sama dengan 27,5 ditambah 10 dikali 4 per 6 sama dengan 27,5 ditambah 6,67 sama dengan 34,17. Jadi nilai modus itu 34,17. Setelah mencari min dan modus, selanjutnya kita mencari simbangan rata-rata, ragam, dan simbangan bakunya. Dimana sebelum itu kita harus mencari nilai mutlak XI min X bar, FI mutlak XI min X bar, XI min X bar kuadrat, dan FI XI min X bar kuadrat. Teman-teman bisa lihat pada tabel yang ada di video. Saya jelaskan bagaimana mencari nilai-nilai tersebut. Untuk nilai mutlak XI min X bar, teman-teman cukup langsung mengurangi nilai XI dengan X bar atau nilai min yang sudah kita cari tadi. Seperti yang ada pada tabel, yaitu nilai XI 12,5 kita kurangi dengan nilai X bar 36,9. Hasilnya adalah negatif 24,4. Kita tulis bernilai positif karena nilai mutlak. Lalu yang kedua, nilai XI 22,5 dikurangi 36,9. Hasilnya 14,4. Dan seterusnya sampai interval ke-6 yaitu 62,5 kita kurangi 36,9. Hasilnya 25,6. Lanjut, kita mencari nilai FI mutlak XI min X bar. Caranya yaitu nilai mutlak XI min X bar yang baru saja kita cari, kita kalikan dengan nilai frekuensi atau nilai FI, yaitu kita bisa lihat 24,4 kita kalikan 2 hasilnya 48,8. Lalu 14,4 dikali 4 hasilnya 57,6. Selanjutnya 4,4 kita kalikan 8 hasilnya 35,2. Dan seterusnya sampai interval yang terakhir. Lalu setelah semua hasilnya kita temukan, kita jumlah sehingga hasilnya yaitu 283,3. Lanjut kita mencari nilai XI min X bar kuadrat. Cara mencarinya, teman-teman hanya perlu mengkuadratkan nilai XI min X bar. Seperti 24,4 kita kuadratkan hasilnya 595,36. Lalu 14,4 kita kuadratkan juga hasilnya 207,36. Selanjutnya 4,4 kita kuadratkan hasilnya 19,36.
5,6 kita kuadratkan hasilnya 31,36. 15,6 kita kuadratkan hasilnya 243,36. Dan yang terakhir 25,6 kita kuadratkan hasilnya 655,36. Dan yang terakhir mencari nilai FI dikali XI min X bar kuadrat. Caranya yaitu kita mengkuadratkan hasil dari FI XI min X bar seperti yang ada di tabel, yaitu 48,8 kita kuadratkan hasilnya 1190,72. 57,6 kita kuadratkan hasilnya 829,44 dan seterusnya sampai interval yang ke-6. Lalu setelah itu semua hasil kita jumlahkan dan menghasilkan nilai sebanyak 4816. Setelah semua nilai-nilai kita temukan, selanjutnya kita tinggal mencari nilai simbangan rata-rata, ragam, dan simbangan bakunya. Pertama kita mencari simbangan rata-rata. SR sama dengan sigma FI mutlak XI min X bar dibagi sigma FI sama dengan 283,3 dibagi 25. Hasilnya adalah 11,3. Lalu yang kedua nilai ragam. S kuadrat sama dengan 1 per N sigma FI XI min X bar kuadrat sama dengan 1 per 25 dikali 4816 sama dengan 192,64. Dan yang terakhir nilai simbangan bakunya. S sama dengan akar S kuadrat. Jadi nilai ragam yang tadi kita cari kita akarkan sama dengan akar 192,64 sama dengan 13,8795. Dan yang terakhir kita mencari nilai kuartil Q1, Q2, dan Q3. Sebelum mencari nilai kuartil, kita harus mencari nilai FK atau frekuensi kumulatifnya dulu, yaitu kita hanya perlu menambah nilai-nilai frekuensi secara urut. Teman-teman bisa lihat tabel yang ada di video. Untuk kotakan pertama nilai FK, kita masukkan nilai frekuensi yang paling awal yaitu 2. Lalu angka 2 tersebut kita jumlahkan dengan frekuensi setelah 2 yaitu 4, hasilnya 6. Selanjutnya 6 kita jumlahkan dengan 8, hasilnya 14. 14 kita jumlahkan 6, hasilnya 20. 20 kita jumlahkan 2, hasilnya 22. Lalu yang terakhir 22 kita jumlahkan 3, hasilnya 25. Setelah menemukan FK, langkah selanjutnya yaitu mencari keberadaan Q1, Q2, dan Q3 ada di interval yang keberapa dengan melihat nilai FK. Caranya untuk Q1 rumusnya adalah 1/4 N. Nilai N adalah 25, sehingga 1/4 dikali 25 sama dengan 6,25. Sehingga Q1 ada di interval 28 sampai 37. Karena nilai 6,25 sudah masuk ke dalam nilai FK 14, sudah melebihi nilai 6. Untuk rumus Q2 yaitu 1/2N sama dengan 1/2 dikali 25 sama dengan 12,5. Nah 12,5 itu masuk ke FK yang 14, sehingga nilai keduanya itu ada di interval 28 sampai 37. Dan yang terakhir Q3, rumusnya yaitu 3/4 N sama dengan 3/4 25 sama dengan 18,75. Nah 18,75 itu ada di FK 20. Jadi tempatnya itu ada di interval 38 sampai 47. Nah, setelah itu baru kita mencari nilai Q1, Q2, dan Q3-nya ya teman-teman. Pertama-tama kita cari dulu nilai Q1. Rumusnya yaitu TB Q1 plus dalam kurung 1/4 N min FK Q1 dibagi FQ1 tutup kurung dikali C.
Nilai TBQ1 nya itu 27,5 karena hasil dari nilai interval awal di mana Q1 berada yaitu 28 dikurangi 0,5 ditambah 1/4 25 dikurangi nilai FK Q1. Terus nilai FK Q1 itu dari nilai letak sebelum frekuensi kumulatif Q1 yaitu 6 dibagi nilai FQ1 nya yaitu 8. Nah terus nilai C nya itu 10 jadi dikali 10 sama dengan 27,5 ditambah dalam kurung 6,25 min 6 dibagi 8 dikali 10 sama dengan 27,5 ditambah 0,31 sama dengan 27,81. Nah jadi nilai Q1 itu 27,81. Selanjutnya nilai dari Q2. Rumusnya yaitu TBQ2 plus dalam kurung 1/2N min FK Q2 dibagi FQ2 tutup kurung dikali C sama dengan nilai TBQ2 nya sama seperti nilai TBQ1 yaitu 27,5 ditambah dalam kurung 1/2 dikali nilai N nya 25. Nah nilai FK Q2 nya itu sama juga 6 jadi dikurangi 6 terus nilai FQ2 nya itu 8 dibagi 8 nilai C nya itu 10 jadi dikali 10 sama dengan 27,5 ditambah 12,5 min 6 dibagi 8 dikali 10 sama dengan 27,5 ditambah 8,12 sama dengan 35,62. Jadi nilai Q2 itu 35,62. Nah yang terakhir kita mencari nilai Q3. Rumusnya yaitu TBQ3 plus 3/4N min FK Q3 dibagi FQ3 dikali C sama dengan nilai dari TBQ3 nya itu 37,5 karena hasil dari nilai interval awal di mana Q3 berada yaitu 38 kita kurangi 0,5 hasilnya 37,5 ditambah 3/4 nilai N 25 dikurangi nilai FK Q3 itu 14 dibagi nilai FQ3 nya itu 6 dikali nilai C nya itu 10 sama dengan 37,5 ditambah 18,75 min 14 dibagi 6 dikali 10 sama dengan 37,5 ditambah 4,75 dibagi 6 dikali 10 sama dengan 37,5 ditambah 7,92 hasilnya 45,42. Jadi nilai Q3 itu 45,42. Dan yang terakhir kita menyajikan dalam bentuk histogram. Berikut adalah histogram yang telah saya buat. Teman-teman bisa melihatnya di dalam video. Sekian penjelasan saya mengenai statistika. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata dan terima kasih kepada yang sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.